Kali ini kita akan bedah sebuah gagasan besar yang sedang membentuk dunia kita. Bagaimana sih kebijakan luar negeri Amerika, khususnya di era Trump, bisa memicu sebuah tatanan global yang benar-benar baru dan mungkin juga berbahaya? Kita memang belum ada di Perang Dunia Ketiga, tapi apa benar kita semakin dekat ke arah sana? Nah, kita akan telusuri analisis dari seorang pemikir realis terkemuka, John Mearsheimer, yang memetakan jalan yang menurutnya bisa membawa kita ke jurang konflik global. Ini bukan cuma teori loh, ini analisis tentang langkah-langkah yang nyata terjadi di panggung dunia. Oke, jadi pembahasannya akan kita bagi jadi 4 bagian utama. Kita mulai dari sebuah doktrin kebijakan luar negeri lama yang dihidupkan lagi, terus kita lihat gimana itu membentuk gaya kepemimpinan yang unik, lalu kita masuk ke studi kasus penting di Iran, dan terakhir kita coba pahami kenapa semua ini bisa berujung pada era nuklir yang baru dan lebih mengkhawatirkan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Menurut Mearsheimer, untuk bisa mengerti kebijakan luar negeri Trump, kita tuh harus mundur jauh ke belakang, hampir 200 tahun yang lalu. Jadi ini bukan hal yang benar-benar baru, tapi lebih ke versi modern dari sebuah ide lama yang sangat kuat. Jadi, akarnya itu semua dari doktrin Monroe. Coba deh bayangin, tahun 1823, Amerika Serikat itu pada dasarnya bilang ke seluruh dunia, denger ya, benua Amerika ini halaman belakang rumah kami, kalian semua jangan coba-coba ikut campur. Jelas sekali kan, ini adalah pernyataan dominasi. Tapi yang menarik, doktrin ini nggak statis, dia berevolusi. Lihat deh perubahannya, dari yang tadinya cuma soal melarang militer asing, berkembang jadi pembenaran untuk intervensi ekonomi. Dan sekarang, menurut Mearsheimer, ini jadi alat untuk menargetkan pemerintahan yang nggak mereka suka, seperti di Venezuela dan Kuba. Ini eskalasi yang luar biasa kan? Nah, dari pola pikir, ini wilayah kami tadi, kita masuk ke bagian kedua. Mearsheimer bilang, puncaknya adalah munculnya ide tentang Dewan Keamanan Satu Orang, sebuah visi di mana satu orang dan hanya satu orang itu yang akan menentukan nasib perdamaian dunia. Coba kita bandingkan ya, Dewan Keamanan PBB yang kita kenal dengan segala kekurangannya, setidaknya itu kan upaya bersama, multilateral. Nah, kalau visi Dewan Perdamaian ini beda total. Ini unilateral, anggotanya dipilih sendiri, dan ketuanya seumur hidup dengan hak veto mutlak. Wow, ini bukan lagi soal kerjasama, ini soal kontrol penuh. Dan inilah inti perubahannya. Selama puluhan tahun, presiden-presiden Amerika itu sibuk membangun aliansi, mencari teman. Tapi dalam pantangan ini, pendekatannya justru sebaliknya. Sekutu dianggap pengganggu, dan ada keyakinan kalau satu orang saja cukup untuk mengatur dunia. Ini benar-benar penyimpangan total dari tradisi kebijakan luar negeri Amerika. Oke, dari teori-teori tadi, sekarang kita lihat bagaimana doktrin ini berjalan di dunia nyata. Studi kasusnya, sesuatu yang sangat berbahaya, potensi perang dengan Iran. Jadi menurut Mearsheimer, ada 2 asumsi yang sangat keliru dalam pendekatan terhadap Iran. Pertama, keyakinan bahwa kalau Iran digertak dengan kekuatan militer yang masif, mereka pasti bakal langsung menyerah. Dan kedua, ide yang lebih berbahaya lagi, yaitu keyakinan bahwa kalau para pemimpin puncaknya dibunuh, rezimnya akan langsung ambruk. Lalu, kenapa strategi ini dianggap bakal gagal total? Ya, karena sejarah sudah membuktikan berkali-kali, kalau sebuah negara diserang, rakyatnya itu nggak akan tercerai-berai. Justru sebaliknya, mereka akan makin solid, bersatu di belakang pemerintahannya. Jadi, alih-alih meruntuhkan rezim, serangan semacam ini malah akan membuatnya lebih kuat. Hasil akhirnya, perang panjang yang tak ada habisnya. Nah, ini bagian yang menarik. Argumennya juga menunjuk adanya pengaruh dari luar. Mearsheimer berpendapat kalau Benjamin Netanyahu punya peran besar dalam mendorong Amerika ke arah konfrontasi ini, seolah-olah menyeret Trump ke dalam konflik yang sebenarnya tidak diinginkan atau dipersiapkan oleh Amerika sendiri. Dan sekarang, kita sampai pada konsekuensi puncaknya. Disinilah taruhannya menjadi luar biasa tinggi. Kata Mearsheimer, semua ini bisa membuka kotak Pandora, era nuklir yang baru, yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kita bayangkan. Untuk menjelaskan logikanya, Mearsheimer bahkan mengutip mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak. Katanya begini, alasan saya percaya Iran mengejar senjata nuklir adalah karena itu sangat masuk akal. Brutal ya. Tapi logikanya sederhana. Kalau negara Anda merasa terancam akan dihancurkan, maka punya senjata nuklir itu bukan lagi tindakan gila, tapi jadi cara paling rasional untuk bertahan hidup. Dan logika ini kan seperti pedang bermata dua. Kalau Amerika dan Israel merasa butuh senjata nuklir untuk keamanan mereka,
Kenapa negara seperti Iran atau Turki tidak boleh berpikir hal yang sama? Di dunia yang penuh ancaman, apa yang berlaku untuk satu pihak? Ya, pihak lain pasti akan merasa itu juga berlaku untuk mereka. Situasi ini menjadi makin berbahaya karena tatanan dunia kita sudah berubah. Dulu, waktu dunia cuma didominasi oleh satu atau dua negara adidaya, negara-negara lain bisa merasa lebih aman di bawah payung perlindungan mereka. Tapi sekarang, dunia ini multipolar. Ada banyak kutub kekuatan yang saling bersaing. Gak ada lagi jaminan keamanan yang pasti. Jadi setiap negara harus menjaga dirinya sendiri. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Mearheimer melihat adanya efek domino yang sangat nyata. Coba bayangkan, Iran berhasil dapat bom nuklir. Otomatis tetangganya seperti Arab Saudi dan Turki akan merasa terpaksa untuk ikut-ikutan. Di Asia Timur, kalau ketegangan makin panas, Jepang dan Korea Selatan pun bisa mulai mempertimbangkan opsi nuklir. Satu domino jatuh, yang lain akan ikut menyusul. Jadi, seluruh analisis ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang jujur saja agak menghantui. Di dunia yang semakin penuh persaingan dan ketidakpercayaan ini, apakah penyebaran senjata nuklir ke lebih banyak negara itu bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sesuatu yang tak terhindarkan?